From out of the west, in a cloud of dust, a thunder of... Great Scott. I know, this is heavy. Indians! This summer, Marty and Doc go back one more time. Hold on! I'm going back to 1885 and I'm bringing you home. This summer, Steven Spielberg and Robert Zemeckis invite you... Come on, Marty! Back to the Future, Part 3. Halo guys, gimana kabarnya kalian? Semoga sehat selalu ya. Nah, kali ini gua akan menceritakan akhir dari perjalanan Marty dan Mr. Dog. Tapi bagi kalian yang belum nonton sequel pertama dan kedua, kalian wajib nonton itu dulu sebelum nonton yang ini. Karena alur ceritanya nyambung banget dari awal sampai akhir. Link video yang pertama dan kedua udah gue taruh di pojok kanan atas. Film Back to the Future ketiga ini dirilis tahun 1990. Bercerita tentang Marty yang menyelamatkan Mr. Dog dari pembunuhan seorang penjahat terkejam di zaman koboi. Marty yang pergi ke tahun 1885 harus bisa membawa kembali Mr. Dog yang tersesat. Atau Mr. Dog akan mati selamanya. Lantas kejadian apa yang dialami oleh Marty saat ini? Yuk langsung aja gua mulai story filmnya. Back to the Future, Part 3. Eits, sebelum gue mulai, silakan kalian subscribe channel Story Film supaya kalian gak ketinggalan story film seru lainnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Oke, terima kasih atas dukungan kalian. Mari kita mulai. Pada awal film, kita akan menyaksikan Marty berhasil kembali ke tahun 1985, seperti akhir film yang pertama. Gak lama, Marty kembali lagi dari masa depan, yang membuat Mr. Dog pingsan. Marty lalu membawa Mr. Dog pulang ke rumahnya. Hingga suatu saat, acara TV membangunkan Mr. Dog. Dia berpikir efek kejutan listrik semalam membuat dia amnesia sejenak. Dan betapa kagetnya Mr. Dog melihat Marty ada di rumahnya. Marty lalu kembali menjelaskan masalah mengambil buku dari Biff, dan Mr. Dog terkena sambaran petir hingga akhirnya pergi menghilang ke tahun 1885. Mendengar tahun 1885, Mr. Dog meminta bukti bahwa dirinya berada di sana. Lalu Marty menunjukkan bukti surat yang dikirim Mr. Dog dari tahun 1885. Dalam surat itu, Mr. Dog menulis bahwa dia tidak bisa kembali akibat kerusakan sambaran petir, karena spare partnya belum dibuat pada zaman koboi. Mr. Dog lalu mengatakan bahwa dia sekarang menjadi seorang pandai besi. Dia juga memberitahu di mana dia menyembunyikan mobilnya. Nah, akhirnya mereka mencari mobilnya di bekas tambang tua. Dan tada, mereka berhasil menemukan mobilnya. Saat akan pergi membawa mobilnya, Marty lalu melihat kuburan Mr. Dog. Menurut tanggal kematiannya, itu 7 hari setelah Mr. Dog mengirimkan surat untuk Marty. Dalam batu nisannya tertulis nama seorang wanita bernama Clara, dan disebutkan bahwa Mr. Dog meninggal ditembak oleh Buford Tannen. Kalau kita urut film yang kedua, Tannen itu nama belakang Biff. Artinya musuh Marty ya keluarga Biff semua. Mereka lalu mencari tahu siapa itu Buford Tannen. Ternyata Tannen seorang pembunuh kejam pada masanya. Marty lalu bilang, "Itu tak akan terjadi, Dok. Sampai kau membetulkan mobilnya, aku akan pergi menjemputmu." Mr. Dog lalu berhasil membetulkan mobilnya dan bersiap mengirim Marty ke tahun 1885 untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Marty lalu pergi ke tahun 1885 dan langsung bertemu dengan rombongan suku Indian. Marty kemudian bersembunyi di sebuah gua kecil. Di dalam gua tersebut, dia melihat panah yang menancap di mobilnya. Dicabutlah panah tersebut, dan ternyata selang bensinnya telah sobek akibat panah. Nggak lama, keluar beruang dari dalam goa. Marty yang berlari ketakutan terjatuh dan pingsan di salah satu rumah warga. Setiap episode kamu selalu pingsan. Kebanyakan minum ciu. Nah, kali ini begitu tersadar, dia bersama ibu kakek buyutnya, Maggie McFly. Besoknya, dia berjalan mengikuti rel kereta menuju kota Hill Valley. Marty lalu masuk ke dalam bar yang di masa depan berubah menjadi kafe. Dia lalu bertemu dengan Buford Tannen, nenek moyang dari Biff. Marty yang kaget melihat Tannen lalu nggak sengaja menyebut Mad Dog. Tannen yang mendengar kata Mad Dog lalu marah kepada Marty. Dia lalu hendak membunuh Marty. Marty lalu berlari kabur, namun berhasil ditangkap oleh Tannen.
Marty lalu diseret oleh Tennant ke depan clock tower yang sedang dibangun dan menggantung Marty. Gak lama, Mr. Dog datang dan menyelamatkan Marty. Sejak saat itu, Mr. Dog dan Tennant mulai terjadi konflik masalah sepatu kuda milik Tennant. Menurut foto batu nisan, konflik inilah yang kedepannya membuat Mr. Dog tewas di tangan Tennant. Hari ini Tennant pergi, tapi dia berjanji suatu saat dia akan membunuh Mr. Dog. Di dalam bengkel kerjanya, Mr. Dog melihat foto kuburannya sendiri yang dibawa oleh Marty. Mr. Dog belum tahu siapa itu Clara yang tertulis di batu nisannya. Saat Marty dan Mr. Dog hendak mengambil mobilnya, Marty lalu bilang dia merusak selang bensinnya. Maka kita harus ke pom bensin dulu. Mr. Dog yang kaget lalu bilang, pada zaman ini mana ada kuda yang minum bensin. Tanpa bensin, mobil itu nggak akan melaju kencang 88 mil per jam. Mereka lalu membawa mobil tersebut dengan 6 kuda. Ternyata itu pun nggak bisa membawa mobil melaju 88 mil per jam. Di dalam bengkel, Mr. Dog mencoba menyalakan mesin mobil dengan anggur merah. Namun apesnya, mobilnya meledak dan Mr. Dog nggak bisa memperbaiki mobilnya karena nggak ada toko spare part zaman dulu. Mr. Dog lalu berpikir, satu-satunya yang bisa mendorong mobil paling kencang adalah mesin kereta api saat itu. Dia lalu mencari rel kereta yang lurus. Jika di dalam peta, jalur kereta lurus terjauh hanya di jurang Clayton. Mereka lantas mendatanginya. Ternyata rel kereta di jurang Clayton belum selesai dibangun. Rel ini menurut sejarah akan selesai 100 tahun kemudian. Gak lama, mereka melihat seorang wanita yang minta tolong karena kudanya nggak bisa dikendalikan. Mr. Dog dan Marty lantas menolong wanita tersebut tepat sebelum sang wanita terjatuh ke dalam jurang Clayton. Setelah diselamatkan, terjadilah adu pandang yang berujung cinta antara Mr. Dog dan seorang wanita bernama Clara. Sekarang kita tahu siapa Clara dalam batu nisan Mr. Dog. Dalam perjalanan pulang, Marty lalu bercerita bahwa dalam sejarah nama jurang Clayton berasal dari nama seorang wanita. Mr. Dog lalu menyadari bahwa dia merubah ekosistem sejarah dunia dengan menyelamatkan Clara Clayton. Seharusnya Clara Clayton mati di jurang tersebut hari ini. Mr. Dog lalu marah dan bilang dia seharusnya tidak pernah bikin mesin waktu. Mesin itu hanya membawa bencana. Kalau diingat, ide mesin waktu aja tercipta di tempat yang salah saat Mr. Dog terjatuh di dalam WC. Wow. Malam harinya, wali kota Hill Valley meresmikan jam yang akan digunakan di Clock Tower. Malam itu, Mr. Dog kembali bertemu dengan Clara Clayton. Mereka lalu berdangsa bersama dan mulai lebih dekat. Di sisi lain, Tennant datang ke peresmian itu dan mencari Mr. Dog untuk dibunuh. Hingga akhirnya, Tennant hendak menembak Mr. Dog di area dangsa. Namun ditepis oleh Marty. Tennant yang kesal lalu menantang Marty. Marty lalu menerima tantangan tersebut pada hari Senin, tepat di hari kematian Mr. Dog. Besok harinya, Mr. Dog melihat foto kuburannya. Ternyata namanya telah hilang dari batu nisan. Namun tanggalnya masih ada. Nah, sekarang pertanyaannya, siapa nama yang akan ditulis di batu nisan tersebut? Malam harinya, Mr. Dog memutuskan untuk tetap tinggal di tahun ini karena Mr. Dog telah jatuh cinta kepada Clara. Marty lalu mengingatkan bahwa Mr. Dog seharusnya nggak berada di sini. Marty juga bilang bahwa Mr. Dog adalah ilmuwan yang dipakai otaknya, bukan perasaannya. Mr. Dog yang galau lalu menemui Clara untuk salam perpisahan. Namun Clara marah dan merasa dipermainkan oleh Mr. Dog. Mr. Dog lalu pergi ke bar. Dalam kegalauan yang melebihi anak SMA rasakan, Mr. Dog pesan whisky. Paginya, Marty yang baru bangun tidak melihat Mr. Dog. Dia lalu pergi ke kota mencarinya. Saat bertemu, Marty lalu mengajak Mr. Dog yang galau untuk segera pergi. Namun Mr. Dog yang belum juga minum whiskinya lalu pamit sama orang-orang di dalam bar dan bersulang. Nah, saat bersulang, Mr. Dog lalu jatuh teler karena dia nggak kuat minum alkohol walau cuma secangkir. Di sisi lain, Tennant bersiap menantang Marty untuk duel hari ini. Mereka lalu pergi ke kota. Clara yang merasa dikhianati juga berencana pergi dari kota Hill Valley menggunakan kereta. Nah, saat Marty berusaha membangunkan Mr. Dog, Tennant lalu muncul dan menantang. Saat itu, Marty lalu melihat foto batu nisan dan melihat namanya yang tertulis. Akhirnya, Marty menyerah. Namun Tennant nggak peduli, dia hanya ingin membunuh hari itu. Marty tetap cari alasan untuk nggak terima tantangan Tennant. Lalu tiba-tiba Mr. Dog bangun. Mereka lalu kabur lewat pintu samping. Namun mereka ketahuan dan ditembaki. Mr. Dog lalu menjadi sandera Tennant dan Marty bersembunyi.
Tennant bilang jika dalam 1 menit Marty nggak keluar, Mr. Dog akan dibunuh. Mendengar hal itu, Marty lalu keluar dan menerima tantangan Tennant. Hingga tiba saatnya mereka saling berhadapan dan Marty lalu ngajak gelut dengan tangan kosong. Ya ditembaklah akhirnya. Marty lalu tersungkur terjatuh. Saat dihampiri Tennant, ternyata Marty pakai pelindung besi di dadanya. Dihajarlah Tennant pakai tangan kosong hingga pingsan dan terjatuh ke gerobak pupuk. Mr. Dog melihat batu nisannya terjatuh dan pecah, dan kembali melihat foto kuburannya. Ternyata kuburannya sekarang yang menghilang. Mereka lalu segera pergi mencegat kereta api. Di sisi lain, Clara yang masih jatuh cinta mencari Mr. Dog ke bengkel. Di sana, Clara melihat rencana Mr. Dog untuk pergi ke masa depan. Clara lalu pergi ke jalur kereta dengan kuda mengejar cintanya yang hilang. Marty dan Mr. Dog membajak kereta api dan melepas gerbong penumpang. Mereka lalu mulai meluncur mendorong mobil Mr. Dog dengan kereta. Namun Clara berhasil naik ke kereta itu dengan kudanya. Mr. Dog yang melihat Clara lalu hendak menyelamatkan Clara. Hingga tiba saatnya Clara hampir terjatuh. Akhirnya Mr. Dog menyelamatkan Clara dengan hoverboard dan meninggalkan Marty sendiri pergi ke masa depan. Setibanya di masa depan, Marty lalu keluar dari mobilnya karena ada kereta yang hendak menabraknya. Mobil Mr. Dog lalu hancur berkeping-keping. Marty lalu pulang dan melihat Biff kembali menjadi tukang poles mobil dan keluarganya kembali utuh seperti sedia kala. Marty juga menemui Jennifer yang kemarin ditinggalkan di depan rumahnya. Marty dan Jennifer lalu kembali ke jalur kereta melihat puing-puing mobil Mr. Dog. Dan secara mengejutkan, palang pintu kereta kembali tertutup. Dan bam, Mr. Dog datang dari tahun 1885 ke tahun 1985, menemui Marty dengan kereta mesin waktunya. Edian! Ternyata Mr. Dog menikah dengan Clara dan memiliki 2 anak. Mr. Dog lalu memberikan foto kenangan kepada Marty dan Mr. Dog segera pergi kembali ke tahun-tahun yang lainnya. Edian bro! Dan film ini pun tamat. Nah itu dia guys, akhir dari sequel trilogi Back to the Future. Bagaimana menurut kalian? Menurut gua, film ini termasuk sempurna dari segala sisi. Apalagi konflik muncul terus setiap saat, hingga kita nggak boleh melewatkan ceritanya. Pesan dalam film ini, nggak semua tantangan harus kita terima. Lihat saja Marty yang selalu menerima tantangan jika direndahkan. Dia malah selalu jadi korbannya. Jika ada orang lain merendahkan kita, bukan berarti diri kita rendah. Kita harus menunjukkan dengan cara kita sendiri, bukan dengan caranya. Karena kitalah yang bisa menentukan ingin menjadi baik atau buruk. Nah, kalau kalian punya mesin waktu, kira-kira tahun berapa yang ingin kalian lihat? Nah, jika kalian menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Jika ada pandangan lain tentang film ini, silahkan tulis di kolom komentar. Jika belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Jangan lupa klik juga tombol loncengnya, agar kalian nggak ketinggalan video dari story film selanjutnya. Follow juga Instagram kami di @story_film.id. Gue Mr. X, mohon undur diri. See you di next episode selanjutnya.